Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kali ini kita akan bahas tentang minuman-minuman ya. Minuman-minuman apa saja yang sempat tenar di bagian Palu atau Sulawesi Tengah ya. Oke, saya akan bahas waktu pertama mulai saya Kampas ya. Itu pertama saya mulai Kampas itu semenjak saya SMA. SMA kelas 3 kalau saya nggak salah, atau kelas 2. Kelas 2 saya masih ikut-ikut orang tua. Ya kelas 3. Itu kelas 3 semester 1. Semester 1 kelas 3 saya masih ikut-ikut orang tua waktu masih punya mobil. Ya, dulu itu orang tua saya juga belum dagang minuman sih, masih dagang-dagang ya telur, mie, yang pasti bukan minuman, masih telur pada waktu itu. Telur, minyak ya, terigu, gula, kayak gitu aja. Nah, namun setelah saya selesai ujian ya, saya diajar sama bapak saya ya, naik mobil. Setelah saya pahami naik mobil ya, akhirnya dari situ saya mulai belajar dagang. Dari situ saya mulai belajar dagang. Saya sama ibu saya dulu jalan-jalan, singgah-singgah di kios-kios ya, dari rumah ke rumah kayak gitu ya. Dari rumah ke rumah singgah di kios-kios itu sementara menunggu pelulusan. Kalau saya nggak salah pelulusan SMK ya, saya kan sekolahnya di SMK 7 ya. Itu menunggu sementara kelulusan. Saya ikut belajar memahami dagang, dan saya coba pahami ya, alhamdulillah ya saya mengerti sedikit-sedikit. Setelah lulus, dipastikan lulus dengan pihak sekolah ya, dari situ saya sudah mulai sendiri. Saya katakan sama ibu saya bilang udah stop, ibu nggak usah kerja lagi, saya aja yang kerja ya. Saya katakan seperti itu. Saya bilang sama mama saya. Oke. Dari situ saya mulai Kampas itu belum fokus ke minuman ya, karena saya masih harus menghabiskan dagangan ibu saya, karena waktu itu ada telur dengan bahan-bahan lain, minyak kayak gitu, sama si Kampas itu dulu. Sehingga dari ya masuk di pasar, singgah di kios-kios, masuk ke kampung-kampung kayak gitu ya. Setelah dari situ saya mulai kenal minuman dari ya, itu waktu itu masih awam-awamnya saya kali ya. Waktu itu saya masih belum terlalu paham juga sih dengan minuman ya. Saya coba jual minuman. Itu minuman pertama saya jual itu campur, nggak pilih lah, pokoknya semua apapun itu asal berjenis minuman saya jual semua ya. Nggak lama dari situ saya kaget tiba-tiba Frutamin itu saya lihat sampai 2 kontainer bongkar satu hari dalam tempat saya belanja itu, dalam gudang ya, tempat saya belanja itu. Waktu itu saya belanja di toko Setia, Jalan Raja Moili. Bos maaf ya, saya singgung nama tokonya. Maaf bos. Ya, di situ saya kaget, sempat lihat bongkar kontainer, 2 kontainer Frutamin semua kalau saya nggak salah ya. Di situ saya sempat lihat, saya kaget, saya tanya kenapa sampai begini. Katanya minuman ini laku keras di pasaran ya. Akhirnya saya coba minuman itu, dan memang kenyataan minuman itu sangat tenar, memang laku keras di pasarannya. Jadi
minuman pertama yang saya kenal yang tenar itu Frutamin, seperti itu. Frutamin, minuman pertama sekali tenar itu Frutamin. Lepas dari Frutamin itu muncul lagi yang namanya orange juice. Ini orange juice ini dulu juga itu orange juice minuman jeruk ya. Itu jeruk, itu cuma satu rasa saja ya. Yang kita bahas ini minuman yang hanya satu varian ya. Kita nggak bahas yang namanya Monty ya, karena Monty punya banyak varian. Seperti dari rasa apelnya ya, jeruknya, apelnya, anggurnya sama jambunya ya. Jadi kita nggak bahas itu, kita bahas hanya Frutamin. Frutamin yang tenar itu pada waktu itu yang rasa stroberi, itu gila abis. Stroberi itu wow, luar biasa peminatnya. Setelah itu muncul lagi orange juice ya. Orange juice itu kalau saya nggak salah itu sempat masuk ya kontainer juga sih, saya kaget lagi karena musimnya. Mungkin musimnya kali ya, kalau saya tidak salah 1 tahun dari situ sih, 2 tahun atau 1 tahun dari situ tenar yang namanya orange juice. Orange juice itu dulu kemasannya agak besar, cuman sekarang sudah agak kecil-kecil, cuman sekarang sudah saya tidak temukan lagi di dalam kota ataupun di bagian luar kota ya. Saya nggak tahu apa penyebabnya, entah perusahaannya seperti apa atau entah produknya sudah tidak masuk lagi atau seperti apa, kita nggak tahu, saya juga nggak tahu ya. Tapi mudah-mudahan aja kalau ada saya akan review juga buat kalian ya. Itu orange juice itu pertama masuk kemasannya agak besar, itu ecerannya 500 ya, dibanding dengan Frutamin itu ecerannya 1000. Jadi orange juice ini ecerannya 500, cuman dia agak besar sedikit ya. Tapi kalau isi kebanyakan ya kurang lebih sedikit, kalau saya nggak salah sekitar berapa mili aja perbedaannya waktu itu. Cuman sekarang sudah kecil sekali ya, mungkin segini kali kalau nggak salah kemasan orange juice itu pun kalau masih ada sih. Nanti kalau ada saya review juga buat kalian ya. Lepas orange juice itu muncul teh gelas ya. Teh gelas itu muncul, teh gelas itu yang paling menurut saya yang paling gila penjualannya ya, dibanding dengan minuman Frutamin dengan orange juice ya. Teh gelas ini 1 minggu ya, saya hampir enggak juga tiap hari, bisa dibilang waktu itu saya tiap hari juga sih, cuma masuk belanja ya, bisa dibilang tiap hari karena 1 minggu itu hampir 5 atau 4 kali kios nggak saya kasih bernapas pokoknya. Sekitar situ itu bongkarnya hampir dalam 1 minggu itu 4-5 kontainer gila teh gelas saya ketemukan waktu pertama sekali. Saya belum di situ, saya tidak telusuri dari mana saya tidak terlalu pahami ya. Saya tidak terlalu paham tentang minuman ya, saya tidak terlalu paham. Saya mulai di situ, saya sudah mulai kenal YouTube. Saya sharing masalah minuman. Di situ juga nggak ada tukang reviewnya, nggak ada juga yang ini ya. Namun saya sudah pernah buat YouTube mengenai minuman tapi nggak lanjut, cuman sebentar saja, terus videonya saya hapus. Nah, dari situ teh gelas tenar itu dalam 1 minggu sekitar 4 kontainer, gila sekali penjualannya. Bahkan ada teman sama saya berteman sama dia, itu teman saya, dia 1 hari mampu habiskan 1 kontainer, gila. Sama-sama saya kampas, 1 hari dia mampu kasih habis 1 kontainer waktu itu waktu zamannya teh gelas ya, zamannya teh gelas. Tidak lama teh gelas selesai masanya, walaupun nggak selesai seketika langsung
kayak mati seperti Frutamin dan orange juice ini, seperti Frutamin ini. Karena teh gelas ini masih ada sampai saat ini ya. Masih ada sampai saat ini. Itu mulai lagi muncul yang namanya Aqua. Ya, Aqua dulu. Kalau bagi saya ya, Aqua dulu. Situ Aqua saya mulai main ya, saya mulai Aqua itu saya masih sama bintang rezeki, belum sama bintang rezeki. Itu saya masih belanja sama Setia ya. Itu masih belanja sama Setia, cuman saya enggak terlalu banyak ambil. Setelah tenar Aqua itu nanti saya sama-sama toko bintang rezeki yang di Tondo ya. Itu ya, toko bintang rezeki. Di situ saya sudah mulai sama-sama dia, toko bintang rezeki ya. Sama-sama sama toko bintang rezeki. Aqua itu masuk tenarnya itu 1 hari. Di situ memang luar biasa. Saya lihat 2 petak rokok isinya Aqua semua full. Anjing, 2 petak rokok. Saya rasa ukuran sedang kali, ukuran jumbo, ukuran sedang ya, mungkin 40 ke belakang panjangnya, ke samping kalau saya nggak salah sekitar 20, saya kurang tahu ukuran tanah itu. Yang pasti di situ saya lihat gila ya, 1 gudang Aqua semua, anjing. Memang gila dahsyat di situ. Di situ saya gila-gilaan menjual. Saya sama teman saya itu bahkan menjual. Saya sempat ada teman lalu itu, ya cuman sekarang dia sudah tidak tahu di mana ya. Kalaupun ada, insya Allah ya saya akan berbicara juga dengan dia. Kalaupun ada nanti dia ya, insya Allah. Kalau dia berminat juga. Kalau dia tidak berminat ya mau tidak mau video itu tidak akan dibuat kayak gitu. Karena setiap orang yang masuk di YouTube saya ini tidak dibayar dan tidak ada paksaan sedikit pun ya. Seperti itu. Setelah itu ya, kita di mana tadi itu sama teman saya tadi ya. Ya, sama teman saya itu Aqua. Teman saya itu dia sudah mulai ambil per kontainer. 1 minggunya ya, kami masih satu pos. 1 minggunya dia itu mampu menghabiskan kisaran, kalau saya nggak salah dia sempat cerita 2 sampai 3 kontainer kali ya. Itu udah campur besar sedang ya. Besar sedang, yang ceper nggak dipakai waktu itu. Besar sedang Aqua ya. Aqua besar sedang itu 2 sampai 3 kontainer dalam 1 minggu dia menjual. Gila sekali memang. Luar biasa itu Aqua. Padahal ini minuman besar, hanya air. Kalau dipikir ini hanya air minum. Saya itu biasa nongkrong sama teman-teman kampas. Hanya air minum yang bisa diisi ulang. Dijual, dibeli, diperjualbelikan sampai 3.000, 4.000 rupiah. Gila. Dulu bukan 4.000, 3.000 kalau nggak salah. Penjual 2,5, mungkin 2,5 kalau nggak salah. 2,5 sampai 3.000. 1 botol, sedangkan air galon itu satu galonnya itu sampai 3.000. Itu tuh berpikir di mana otaknya pembelinya. Apa mereka nggak berpikir mereka beli air 1 galon dibanding dengan 1 botol. Aduh, terkadang kalau mau pikir itu bisa gila juga sih. Cuman kami masih bodoh